Sandwich generation. Hidup cuman buat bayarin orang tua. Waduh. Gimana tanggapan Anda? Gila. Ini detik satu gue jawab iya dosa. Enggak dijudge. Ini susah banget ya. Sandwich gen. Sandwich gen. Kita ngomongin kayak apakah sandwich gen memang kehidupan yang diciptakan hanya untuk bertahan hidup dan membantu pihak lain. Karena banyak kayak sandwich gen. Ini ada data dari CNBC. Di tahun 2021 itu 50% penduduk itu sandwich gen katanya. Gila. Ini data loh, data. 50%. Ternyata kaum kita 50% ya. Nah, itu dia. Ibarat tadi apa kalau kita belum punya anak, guys. Belum. Jadi kita belum sampai sandwich ya, masih belum. geprek ya, masih geprek ya. Masih geprek. Hanya atas dan kita gitu ya. Yeah. Oke, ini kalau kita mau ngomongin apakah untuk orang tua, nah ini susah nih. Bahas ini susah jujur. Mungkin kita bisa trace back dikit kali ya. Menurut gua salah satu penyebab terbesar terjadinya begitu banyak sandwich gen adalah literasi finansial yang kalau sekarang aja rendah, gimana zaman dulu? Iya. Ya. Zaman sekarang aja yang udah dengan sebegitu banyak teknologi masih rendah. Apalagi zaman dulu. Karena bahkan banyak orang yang gue kenal gitu ya, teman gue sendiri, kakek neneknya itu orang kaya. Juragan tanah, berduit banyak. Turun ke orang tua, orang tuanya tidak dibekali dengan kemampuan mengatur uang. Jadi biasanya orang daerah punya tanah banyak, punya anak banyak, biasanya anaknya pulang bawa kasus. Hutang, jual tanah, tutup. Hutang, jual tanah, tutup. Jual aset. Hutang, jual aset, tutup. Itu even terjadi ke omah gue pribadi. Omah gue yang paling bisa nabung, sorry to say, ini bukan mau jelekin keluarga, tapi apa yang terjadi adalah pun mama dan paman gue bukan termasuk orang yang sempat terkena literasi finansial yang baik. Jadi tetap banyak dibantu sama nenek gue. Tapi karena nenek gue sudah mengeluarkan tenaga membantu mereka, maka gue adalah generasi yang tidak punya bantuan. Helpless generation. Nenek gue habis, gue harus bantu mak gue harus bantu nenek gue. Hitungannya apa tuh? Combo. Kayak gitu sih. Jadi kalau gue lihat memang karena literasi finansialnya sangat rendah sekali. Terus turun temurun jadilah sandwich generation gitu. Itu sih menurut gue. Jadi mungkin yang belum tahu sandwich generation tuh generasi yang memang harus membiayai punya tanggung jawab lebih lah orang tua dan juga anak kalau dia nanti udah punya anak. Betul. Gitu ya. Jadi ya benar-benar jadi sandwich, jadi tengah-tengah gitu. Itu nggak ngomongin warisan, nggak ngomongin kayak lu dimodalin nikah dibayarin segala macam, enggak ya. Gitu loh. Kita berdua tuh orang yang semuanya modalnya nol dari orang tua, nikah, rumah, mobil semua nol bayar sendiri. Gitu loh. Iya betul. Ya kita meskipun kita belum punya anak kan. Betul. Lu juga belum punya anak, gue juga belum punya anak. Iya dan salah satunya tadi kenapa sandwich gen ini bisa terjadi karena kurangnya literasi orang tua. Menurut gue ya. Faktor terbesarnya sih itu. Iya benar juga sih. Tadinya gue pikir malah karena orang tua memang nggak punya duit pensiun. Nah. Ya kan? Tapi ternyata kalau seandainya misalkan kayak dia punya aset buat beli rumah, beli tanah gitu kan. Punya uang pensiun pun, punya aset pun tanpa literasi yang bagus, habis juga. Ya gue mau kasih tahu orang yang di sekitar gue yang menurut gue literasi finansialnya sangat basic tapi konsisten dan dilakukan dengan sangat hebat. Mbak gue. Namanya Mbak Iro nih di atas nih teman-teman ya. Dia udah bareng gue dari gue umur kelas 3 SD. Dulu gue masih tinggal di apartemen yang di Mangga Besar ya. Jadi dari gue orok itu sama nyokap gue ya gitu. Buat bersihin apartemen gitu ya dulu bantu. Sekarang ikut gue gitu ya. Dia adalah orang yang dari muda umur 20-an sampai sekarang kan gue yang gaji. Gue tahu. Sampai sekarang setiap kali dapat gaji, setengahnya cash, setengahnya bank. Yang bank gak disentuh. Berarti simple banget. Prinsip hidup mbak gue adalah dapat gaji 40-50% ditabung. Mungkin orang akan bilang nabung doang gak cukup. Betul. Tapi beliau punya anak 3. Tiga-tiganya itu mau usaha apa bisa disupport. Rumah di kampung dibantu cicil. Gila. Dan tiga-tiganya itu bahkan tidak sesusah kita yang gaji dia. Wow. Karena apa? Nabung. Habit finansial. Gitu. Tapi kalau kalian mau bilang kalau gitu kok
sekarang kalian kan udah lumayan ada nih cukup gitu ya. Orang tua gimana? Guys, percayalah kalau orang tua dari dulu patternnya nggak bisa atur uang, sekarang kalian punya banyak dan kalian kasih terus banyak pun habis. Nah ini dia, gimana titik tengahnya? Karena kan gini, kita di termasuk ya anggaplah kita generasi sandwich gitu ya. Kan satu sisi kita harus balas budi orang tua. Betul. Ya kan banyak yang bilang kan ya kita balas budi orang Betul. tua, nggak boleh pelit-pelit. Dan kita dikasih berkat Tuhan, masa kita nggak mau nolong orang tua, harus gitu kan. Tapi ada mungkin orang-orang di luar sana yang bantu orang tua pun berat. Nah ada ininya nggak jalan tengahnya? Bijaknya gimana tuh? Bijaknya adalah pertama, kita generasi yang mau menghancurkan rantai ini, kita harus ngerti dulu literasi finansial. Oke. Kalau kita udah ngerti, kedua, nah beruntungnya ini selalu ngomongin masalah uang. Uang adalah angka. Angka itu kuantitatif. Ya, bisa dihitung. Bisa dihitung dan konkret. Ya. Maka yang kita harus lakukan adalah belajar menghitung keperluan orang tua kita secara real. Oke. Misalnya ada orang tua bilang, aku perlu kamu per bulan kasih mama 10 juta misalnya. Oh, mama keperluannya apa aja? Kita breakdown. Jangan-jangan begitu di breakdown dengan kita masak ya mas segala macam cuman butuh 6-7 juta. Iya. 3 juta itu berasa loh. Betul. Dan orang tua kita bisa sampai jadi sandwichin karena gak bisa ngitung uang. Terus dia bilang 10 juta, lu langsung percaya. Iya, langsung kasih. Namanya sayang. Gak valid. Lu memberi makan orang yang tidak ngerti literasi finansial. Oke. Tanpa lu bantu. Harusnya lu bantu. Karena mereka sendiri gak ngerti cara hidup, cara ngitung living cost-nya. Kalau mereka ngerti, mereka gak jadi generasi sandwich. Di luar musibah ya. Ini gue ngomong orang yang gak bisa ngatur. Gitu loh. Ini terkesannya kok sama orang tua gitu. Enggak guys. Kalian harus tahu realita hidup. Bahkan banyak teman-teman gue yang gue kenal sandwichan juga. Karena orang tuanya tidak bisa berhitung. Anaknya gak bantu hitung. Itu sampai sekarang mereka tuh nggak ada angka exact loh kebutuhannya berapa. Anak dapat komisi potong setengah kasih. Anak dapat gaji bisa 60% kasih. Iya, oke dong kok namanya berbakti sama orang tua. Oke banget. One day ketika kalian punya istri dan punya anak, perang kepentingan nggak? Pasti. Kalian mau anak kalian sekolah hasil utang? Agree. Nggak bisa. Indian akan perang kepentingan di sana. Jadi lebih baik kalian wise dari awal, menghitung dengan benar. Di portion dengan jelas. Karena kalau nggak, hidup kalian yang berantakan nantinya. Dan melahirkan generasi baru yang sandwich lagi. Betul. Bener. Jadi memang perlu ngerti literasi finansial dulu sebenarnya. Betul. Dan harus ngitung bener. Betul. Bijaknya gimana? Karena gini teh. Nih gue bongkar sedikit nih. Jadi minggu lalu teman gue baru curhat. Dia baru dapat komisi lumayan. Nah orang tuanya punya utang, komisinya diminta 70-80%, ya kan? Dia cuman, sedangkan dia pengen nikah, pengen ngumpulin duit buat nikah. Ini belum nikah nih dia. Terus biasa komisi mau turun lagi, orang tuanya udah nanya, komisi kamu udah turun belum? Nah, ini sorry tuh saya, ini disclaimer opini gue tidak bermaksud kayak nggak berbakti atau apa, tapi coba kita iseng kita ganti dikit angle-nya. Misal kita balik ya. Lo punya anak, Bill. Ya. Lo dapat komisi. Ya. Anak lo nih ada utang. Which is lo nggak tahu utangnya itu karena anak lo nggak bisa atur uang, punya pattern berhutang, judi. Lo never know nih. Anak lo minta duit gitu ya. Sampai akhirnya lo dapat komisi lagi dan lo punya anak yang satu lagi, misalnya mau nikah. Adiknya kita perangin nih kepentingannya ya. Dia minta lo duit. Lama-lama lo akan apa? Lo akan mulai sebenarnya kebutuhan lu berapa? Dan lu mungkin lu akan kayak nggak bisa, gue kasih terus, mati dia ngutang terus. Orang setiap dia ngutang gue yang selesain masalahnya. Kalau anak nggak kasih orang tua, kita bisa bilang itu mendidik anak. Kalau anak nggak kasih orang tua, kebalik gak? Kalau orang tua nggak kasih anak, kita masih bisa bilang dia mendidik anak. Kalau anak nggak kasih orang tua, lu bilang durhaka. Padahal lu nggak tahu source-nya apa nih. Bener. Gila nggak kalau ternyata sorry tuh saya orang tua lu emang nggak bisa atur uang, kebiasaan judi, flying money gitu ya, duitnya kurang, minta lu terus-terusan lu kasih. Dia nggak ada kesempatan bertobat. Bener. Nggak ada kesempatan belajar bahkan. Bener. Dan alasan kenapa teman gue bantu itu katanya takut rumah dijual. Karena aset satu-satunya rumah. Iya. Nah salah nggak kalau seandainya gue bilang
lu bantu secukupnya aja. Maksudnya secukupnya tuh serela hati lu aja. Nih gue kasih pendapat dia gitu ya. Gue nanya nih sama lu. Mungkin teman-teman boleh dengar, boleh kasih masukan juga. Gitu. Gue bilang kasih secukupnya. Karena ini memang pattern. Karena memang uangnya habis lagi buat sesuatu hal yang konotasinya negatif lah gitu ya. Gue bilang kasih secukupnya aja. Kalau rumah dijual atau nggak dijual itu urusan mereka. Biarkan mereka selesaikan problem sendiri. Kalau gue gitu. Nah kalau menurut lu gimana? Ya sekarang sama lah. Gini kita balik lagi posisinya. Ini orang tua, ini anak. Anak bilang, mah pak kalau nggak bayar hutang, aku habis nih gitu kan. Mama papanya jual rumah buat bayar hutang anaknya. Lu bakal bilang mama papanya pahlawan apa gila? Main gila sih. Lu kan bilang lu gila ngapain? Tergantung anak lu utangnya buat apa. Kalau ternyata utangnya buat biayain lu rumah sakit, cengli. Kalau kecelakaan. Tapi kalau anak lu nggak bisa mengatur hidupnya dengan baik hutang, akhirnya rumah lu berdua buat hari tua dijual buat anak lu gila. Sekarang kalau kita balik, anak jual rumah buat bayar hutang orang tua. Dibilangnya durhaka. Udah gue bilang ini yang susah. Salah memang. Ini yang susah. Padahal ketika itu terjadi nanti anak lu akan punya cucu. Anak lu akan punya anak. Itu bayi kecil itu yang akan menanggung dosa-dosa yang dilakukan papa mama dan kakek neneknya karena sama-sama tidak ada kesadaran literasi finansial. Ulang lagi itu sampai bawah. Jadi lagi satu generasi. Oke nih. Gitu. Ngomongin kelanjutan generasi gitu tuh ya. Karena kita harus breakthrough. Mungkin tadi gue tambahin dikit ya. Mungkin bukan ngomong serelanya atau seikhlasnya. Tapi kalau pakai hitungan pasti ada angka wajarnya. Gitu loh. Sekarang kalau orang tua jual rumah bisa tutup hutang mereka, bagus. Gue akan bangga. Kenapa? Lo berhutang, lo bisa bayar, gue respect. Lo mengajarkan gue tanggung jawab sama diri gue sendiri. Tapi kalau lo utang, minta gue, terus lo ancam gue dengan jual rumah, suatu hari gue punya anak, gue akan lakuin hal yang sama karena lo ajarin gue kayak gitu. Iya, akan berlanjut gitu. Jadi kalau buat gue, sorry itu saya terkesannya ini ya. Tapi ketika lu bisa mencontohkan lu bertanggung jawab atas hidup lu, gue akan respect. Kenapa? Gue akan belajar juga bertanggung jawab atas diri gue. Kan kalau lu ajarin lu nggak bisa bertanggung jawab atas diri lu lempar ke orang, gue pun akan begitu. Orang gue anak lu. Bener sih. Apa yang lu lakukan di depan mata gue akan jadi teladan gue. Good point. Gitu loh. Nah ini point of view nih Teh. Kalau seandainya ada orang-orang yang dengerin ini, sandwich gen sekarang, gue nggak pengen ini lanjut ke anak gue. Gimana cara stopnya menurut lu? Step by stepnya. Oke, tadi lu udah mention literasi finansial lu harus ngerti. Terus apa lagi? Kalau ngomongin masalah stop itu bisa di satu generasi, bisa juga belum tentu selesai di satu generasi. Tergantung separah apa kondisi family lu gitu ya. Tapi kalau lu udah nggak ada pilihan dan memang lu juga merasa iya orang tua gue sayang banget sama gue, sekarang gue berbakti, apa salahnya, nggak ada masalah, berarti itu keluarga harmonis yang menurut lu worth it. Ya lo hitung. Tapi ketika lu manage uang, satu, lu harus bisa kerja atau rela abisin waktu lebih banyak dari orang lain. Kenapa? Karena satu sumber income nggak akan cukup. Karena masalah yang selesain aja bukan diri lu doang. Gimana caranya satu sumber cukup? Nggak mungkin. Lu harus berani bayar harga dulu untuk earning power lu naik. Yang jadi, kedua, fokus earning power dulu pertama. Betul. Kalau lu nggak bisa perbesar, mau nggak mau perbanyak. Lu cuma punya waktu, lu nggak punya uangnya masalahnya. Kedua, begitu lu dapat uang, ini delay gratification. Ini bukan pilihan tapi udah keharusan. Mau teman lu hidup seenak apapun, lu harus belajar ngerem dulu. Karena lu sadar bahwa ada prioritas yang lebih penting. Entah kuliah adik lu, entah hutang buat kuliahin lu misalnya. Never know kan? Gitu loh. Nah, itu dulu. Kemudian ketika ngomongin kelanjutannya, lu harus ngerti yang namanya dana darurat dan asuransi. Gue bukan agent sekali lagi. Lu harus ngerti bagaimana memprotek keuangan lu itu sama dengan memprotek keluarga lu juga. Gitu loh. Dana darurat harus lebih tebal. Kalau normal 4 sampai 6 bulan pengeluaran, mungkin kalau sandwich gen lu boleh bikin sampai 10-an. Setahun lah kalau bisa. Kenapa? Daruratnya banyak, nggak cuma di tempat lu doang, semua bisa darurat. Kalau ada uang lebih, asuransi dulu satu-satu. Geri. Bukannya apa? Mungkin kalian bilang, kok tapi BPJS cukup. It's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau amit-amit keluarga lu kena cancer, lu tahu nggak BPJS tuh antriannya sepanjang apa? Kalau lu ada rezekinya
Menurut gua akan lebih baik tetap lo ambil insurance. Kenapa? Antrian BPJS apalagi buat orang cancer itu panjang banget, Pak. Minimal yang tradisional lah, dan gitu mahal. Dan lu udah nggak tega pasti lihat orang tua sakit harus ngantri dari subuh. Iya. Ini sih gue ngomong realita aja gitu ya. Iya benar sih. Gitu. Lu nggak mungkin tega lah gitu. Benar. Banyak cerita kok. Betul. Gitu. Selanjutnya kalau lu ngomong investasi, lu harus cari yang profil resikonya paling rendah. Jangan dengerin influencer yang ngomong harus ambil resiko tinggi kalau nggak hidup lu nggak berubah. Mati lu. Itu lu bunuh keluarga lu. Iya. 1 dari 1 juta berhasil. 1 juta orang kayak gitu, 1 doang yang berhasil. 900.000. Enggak 900-nya habis. Gitu loh. Nggak bisa karena hidup tidak seindah itu. Gitu loh. Teh mundur dikit. Asuransi mana dulu? Asuransi pribadi atau orang tua dulu? Pasti pribadi dulu sih. Pribadi dulu. Karena kita yang menghasilkan uangnya. Bukan, karena kita pasti lebih murah preminya. Iya kita lebih muda. Kalau lu paksa yang atas dulu, lu akan keluarin kos yang jauh lebih mahal. Nggak bisa, lu mulai dari lu dulu karena premi lu pasti lebih murah. Gitu loh. Baru rezekinya lebih. Masuklah ke orang tua. Atau kalau kalian ngomong tapi kan asuransi jiwa ya gimana segala macam, entar dulu dah, medical dulu nggak apa-apa. Karena tujuan kita bukan supaya orang tua kita amit-amit dipanggil Tuhan kita dapat uang asuransi, bukan. Tujuan kita adalah supaya kalau kita kena charge bill hospital yang very expensive, kita bisa dibantu sama perusahaan asuransi. Itu goalsnya. Gitu. Minimalisasi resiko udah ngomonginnya. Udah. Betul. Udah lu mending sosial media lu matiin aja, nggak usah lihat story kiri kanan. Ya karena kemarin banyak ada yang bilang juga rame, nggak perlu dana darurat lah, nggak perlu asuransi. Mungkin dia bukan sandwichan. Betul. Orang yang bisa bilang tidak butuh dana darurat berarti berasal dari keluarga yang nggak darurat. Udah titik. Nggak mungkin kalau lu pernah ngerasain hidup darurat lu bilang dana darurat nggak penting. Benar. Nggak mungkin kalau keluarga lu bukan orang berada, lu sanggup ngomong nggak perlu insurance. Mungkin dia dapat insurance dari bapak mamanya. Bisa, atau mungkin kayak lu mungkin semampu itu. Iya, bisa juga. Iya, paling sakit 3M, Bro. Bisa aja loh. Kalau lu dari keluarga gitu lu kagak perlu insurance. Tapi kalau lu orang yang pas-pasan, bermula dari bawah dan ngerintis, itu leverage satu-satunya, nggak ada opsi lagi. Ya itu sih penting sih. Nggak bisa. Dan sayangnya di Indonesia tuh omongan-omongan kayak gini tuh lebih nggak kedengeran dibandingkan omongan-omongan yang betul tadi. Ya balik lagi ya, mungkin hidup ini tuh udah terlalu sulit di Indo sehingga melihat hal-hal yang kayaknya direct dan game changer akan lebih enak. Karena bayangin gak sih lu punya pengharapan dalam 1 kali 2 kali decision investasi hidup lu berubah total. Enak kan ngawang kayak gitu? Enak. Ngayal enak kan? Tapi kenyataannya kan gak kayak gitu. Nah itu enak kan ngayal, misalnya gila ya kok udah nih beli ini misalnya 20 juta 2 tahun lagi jadi 3 miliar, indah banget ya. Enak kan ngayal kan? Ya udah ngayal terus. Karena orang yang berhasil kayak gitu pun 1 banding berapa? 1 banding 1 juta mungkin. 1 banding 1 juta mungkin gitu loh. Sedangkan kita penduduk Indonesia aja ada berapa? Nggak bisa diukur kayak gitu. Ini realita cuy. Bener. Gitu sih. Oke, mantap. Closing lah langsung. Oke, jadi buat para sandwich gen, semangat. Jangan jadikan ini beban, tapi jadikan ini tanggung jawab dan kesempatan untuk lebih early lah jadi anak yang berbakti dikasih Tuhan gitu ya. Tapi itu pun kalian harus bijak karena berbakti di mata Tuhan bisa aja berbeda sama berbakti di mata orang tua. Bisa aja lu udah the best buat orang tua lu and yet mereka masih assume lu kurang gitu ya. Dan itu banyak terjadi gitu. Jadi bijak-bijak, yang penting lo tetap menghormati dan mengasihi, terus bertanggung jawab. Jangan punya mental dikit-dikit capek. Karena kita tidak punya luxury itu. Gak punya pilihan. Jadi udah gaspol, dan gue yakin akan ada satu momen hidup lu tetap ada kenaikannya kok ya. Kita kenal satu orang yang sandwichnya juga ya, biayain adiknya kuliah sama papanya ya. Setelah 7 tahun 8 tahun dia jadi entrepreneur, akhirnya sekarang baru mulai bisa cicil rumah sendiri. Nah kayak gitu jangan dikatain goblok. Gak semua orang gak punya duit goblok. Karena kalau detik itu dia nganggap diri dia goblok, papa sama adiknya mati. Itu orang hebat. Tapi momentumnya memang tidak segampang orang lain karena ada hal priority yang dia harus lakukan dulu. Gitu. Oke, ini udah sempurna banget closingnya. Kita langsung lanjut aja ke topik selanjutnya. Mantap.